Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Aulia meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih menceritakan bahwa di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang di samping alim juga abid. Beliau berilmu dan juga banyak beribadah. Dalam salah satu kesempatan, laki-laki yang alim lagi abid ini datang ke suatu kota, dan kebetulan di kota ini dipimpin oleh seorang raja yang memaksa penduduknya agar mau memakan daging babi. Setelah tinggal beberapa lama di kota tersebut, alim dan abid ini ketenaran beliau dikenal oleh masyarakat. Masyarakat di kota memuji kesolehan beliau, memuji ibadah dan memuji ilmunya. Dan akhirnya berita tentang lelaki yang alim dan abid ini sampai ke raja. Maka raja meminta kepada pengawal untuk mengundang laki-laki yang soleh ini ke istana untuk mau dijamu memakan babi. Maka datanglah pengawal kepada laki-laki yang soleh ini, dan pengawal sekaligus memberikan solusi. Kata pengawal kepada laki-laki soleh ini, silahkan Anda berikan kepada saya seekor kambing, itu yang nanti akan saya sembelih, itu nanti yang akan saya hidangkan kepada engkau. Jadi yang engkau makan adalah daging kambing, bukan daging kambing, bukan daging babi. Maka laki-laki soleh ini memberikan seekor kambing kepada si pengawal. Ketika waktunya datang, dipanggillah laki-laki ini oleh raja ke istana. Sesampainya di istana dikatakan oleh raja, engkau harus memakan daging babi yang saya hidangkan. Jika engkau menolak dan tidak mau memakannya, saya akan bunuh engkau. Baik, kata laki-laki tadi. Maka dihidangkanlah kepada beliau daging, dan yang menghidangkan ini adalah pengawal yang datang tadi. Maka pengawal memberikan isyarat kepada laki-laki soleh kalau daging yang dibawanya adalah daging kambing, bukan daging babi. Maka dipersilahkan oleh raja untuk memakan daging yang sudah dihidangkan. Tapi laki-laki soleh ini menolak. Dia tidak mau memakan daging tadi. Kemudian akhirnya diperintahkan oleh raja agar laki-laki soleh ini harus dibunuh. Maka dalam perjalanan menjelang dibunuh, pengawal bertanya kepada laki-laki soleh, wahai tuan, apakah Anda tidak percaya kepada saya bahwa daging yang saya berikan kepada Anda adalah daging kambing? Dijawab oleh laki-laki soleh ini, bukan seperti itu. Bukannya saya tidak percaya kepada Anda, saya percaya. Saya tahu daging yang Anda hidangkan kepada saya adalah daging kambing. Pengawal heran, kenapa Anda tidak memakan daging tersebut? Dijawab oleh laki-laki soleh ini, alasan saya tidak mau memakan daging kambing itu adalah agar kelak saya tidak menjadi alasan bagi raja, agar kelak tidak ada orang yang disuruh oleh raja makan daging babi dengan alasan saya sebagai orang alim, saya sebagai ulama, saya sebagai orang soleh juga makan daging babi. Itu saja. Bukan karena saya tidak percaya. Saya tidak mau nanti suatu hari kelak raja menjual nama saya, menjadikan saya alasan agar orang lain mau memakan babi. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Dari dulu sampai sekarang kita akan melihat bahwa masyarakat dan orang umum selalu bercermin dan berkaca dari perbuatan kalangan elit, baik itu pemimpin, cendekiawan ataupun para ulama. Apapun yang dilakukan oleh kalangan elit, oleh para pemimpin, oleh para ulama, biasanya akan diikuti oleh masyarakat. Ketika orang awam dan masyarakat melihat kalangan elit memandang baik sesuatu, kemudian melakukan apa yang mereka pandang baik, masyarakat akan ikut melakukan hal tersebut. Sebaliknya, ketika masyarakat melihat kalangan elit memandang jelek, memandang tidak pantas suatu perbuatan, kemudian mereka tidak lakukan perbuatan tadi,
maka masyarakat akan ikut. Masyarakat juga memandang jelek, tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Sama persis dengan apa yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar menjadi khalifah, daerah Persia berhasil ditaklukkan. Begitu banyak harta rampasan perang yang berhasil dikumpulkan. Harta rampasan perang yang banyak ini dibawa ke Madinah, dihadirkan di hadapan Umar. Melihat harta rampasan perang yang begitu banyak, Umar langsung berkata, orang-orang yang membawa harta ini ke sini benar-benar orang yang amanah, benar-benar orang yang jujur, benar-benar orang yang dapat dipercaya. Karena harta yang begitu banyak dibawa oleh mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Mendengar ucapan Umar, langsung ditimpali oleh Ali. Wahai Umar, mereka bisa amanah, mereka bisa jujur karena mereka melihat engkau tidak suka berfoya-foya, engkau tidak begitu tertarik kepada dunia. Karena itu mereka jujur, karena itu mereka amanah. Coba seandainya engkau suka berfoya-foya, engkau begitu tertarik kepada dunia, pasti mereka akan ikut terhadap apa yang engkau lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka kalangan elit atau orang-orang yang menjadi sorotan oleh masyarakat, mereka mestinya paham kalau perbuatan mereka itu dilihat, perbuatan mereka dijadikan cermin oleh masyarakat. Perbuatan mereka tidak hanya berdampak kepada diri mereka sendiri, tapi juga berdampak kepada orang lain. Karena kalau kita lihat rata-rata masyarakat dan orang awam, mereka akan melakukan apa yang mereka lihat tanpa peduli apa hukumnya, apa asalnya, dari mana sumber perbuatan ini. Mereka apa yang mereka lihat, otomatis biasanya mereka akan tiru. Maka kalangan elit harus hati-hati terhadap ini. Mereka disorot, perbuatan mereka dilihat, perbuatan mereka ditiru. Itu dalam kondisi kita sosial bermasyarakat. Coba kita tarik ke dalam lingkungan yang lebih kecil, ke dalam lingkungan keluarga. Maka anak-anak akan bercermin dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya akan ditiru oleh anak di rumah. Maka di sini orang tua ibarat orang elit dalam bermasyarakat. Mereka disorot, mereka diperhatikan oleh anak. Oke lah, orang tua banyak menyampaikan nasihat kepada anak dan didengar oleh anak. Tapi orang tua juga harus ingat, yang diperhatikan oleh anak dari perbuatan orang tua lebih banyak dari apa yang mereka dengar dari perkataan orang tua. Perkataan orang tua didengar oleh anak, tapi kita harus ingat, yang diperhatikannya dari perbuatan kita jauh lebih banyak dari apa yang mereka dengar. Maka ini sangat perlu ketika seorang ayah, ketika seorang ibu membiasakan sikap jujur, membiasakan sikap amanah, membiasakan berkata-kata baik di rumah. Itu biasanya nilai-nilai ini akan diterapkan oleh anak, akan ditiru oleh anak. Tapi sebaliknya, ketika di rumah anak melihat ayahnya tidak jujur, ibunya tidak amanah, ayah ibunya sering cekcok, ayah ibunya sering berkata kasar, maka ini juga akan ditiru oleh anak. Ini sangat perlu diingat oleh orang tua. Maka orang tua di sini adalah cerminan dari anak. Maka kalau kita lihat misalnya pemahaman seorang anak tentang halal dan dia melihat ayahnya senantiasa menjaga harta, selalu mencari harta yang halal, tidak mau menipu orang lain, tidak menimbun harta, pemahamannya akan berbeda dengan seorang anak yang dia selalu melihat ayahnya, melihat orang tuanya mencari duit tanpa peduli halal dan haram. Ini akan berbeda. Akan berbeda juga pemahaman seorang anak tentang aurat, tentang menutup aurat, antara seorang anak yang selalu melihat ibunya menutup aurat, yang selalu melihat ibunya menjaga pergaulan, dengan seorang anak perempuan yang melihat ibunya jarang menutup aurat, yang melihat ibunya mungkin bergaul secara bebas dengan lawan jenis. Ini akan sangat berbeda. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan, bisa jadi harga diri atau kredibilitas seorang ayah jatuh di mata anak. Di saat kapan? Di saat misalnya seorang ayah menasihati anak laki-lakinya agar berkata baik kepada saudari perempuannya. Ternyata di saat bersamaan si anak melihat ayahnya justru memutus silaturahim dengan saudarinya. Maka tidak ada nilai
nasihat yang diberikan oleh si ayah kepada si anak. Maka dikatakan oleh para ulama kita, nasihat yang paling baik tentang sholat berjamaah adalah seorang ayah mengajak anaknya sholat jamaah di masjid. Itu nasihat terbaik tentang sholat jamaah. Maka akan sia-sia seorang ayah misalnya, seorang ibu misalnya mengajarkan kepada anaknya untuk menjaga kebersihan, mengajarkan kepada anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ternyata si anak melihat ayah dan ibunya justru melemparkan sampah dari jendela kendaraan. Akan hilang nilai-nilai yang disampaikan oleh ayah dan ibu. Maka ketika seorang ayah misalnya, dia berlaku baik kepada istrinya, berkata lemah lembut kepada istrinya, dia berikan hak-hak istrinya, di saat itu sejatinya seorang ayah sedang mendidik anaknya menjadi suami yang baik. Seorang istri di rumah, dia berlaku baik, memperlakukan sopan kepada suaminya, patuh kepada suaminya, kebutuhan suami dia penuhi. Di saat itu sejatinya dia sedang mendidik anak perempuannya menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.